Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan membahas tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 ya. Masih bab dongeng. Menjelaskan isi dongeng. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang semakin mudah memahami isi dongeng. Jadi nanti anak-anak bisa lihat contohnya di buku pena halaman 128 ya. Jadi misalnya judulnya bisa diletakkan di tengah, kemudian tokohnya di atas ya, terus sifat tokoh, amanat, alur. Nah itu nanti dilihat ada berapa yang akan kita buat peta pikiran. Kalau umpamanya 4 berarti judulnya di tengah, tinggal atas, bawah, kanan, kiri ya. Umpamanya 3 boleh 2 di atas, 1 di bawah ya. Nanti tinggal anak-anak kreasi sendiri. Menemukan isi dongeng. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Kita dapat menemukan amanat dari dongeng menggunakan kata tanya yang tepat. Jadi anak-anak, kalau kita bisa memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya, misalnya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu nanti kita akan menemukan, oh isinya apa, gitu ya. Menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Berikut hal-hal yang mesti dilakukan ketika akan memperagakan dongeng. 1. Catatlah unsur-unsur yang ada. 2. Pahami tema, alur, dan penokohannya. 3. Berlatihlah dengan baik sehingga mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Jadi anak-anak misalnya mau bermain peran balas budi harimau. Nah, berarti nanti kan siapa saja tadi yang ada dalam tokoh balas budi harimau. Nah, itu nanti mamanya Ahmad jadi harimaunya, mungkin bisa ada yang jadi kakek tuanya, lah begitu seterusnya. Menemukan pesan dari dongeng bergambar. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan dari dongeng yang kita baca atau dengar. Nah, sekarang bacalah kembali dongeng Balas Budi Harimau pada pembelajaran sebelumnya. Kemukakan makna gambar-gambar berikut berdasarkan dongeng tersebut. Ini anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Nanti dari gambar itu anak-anak menceritakan kembali ya, dari hanya mengamati gambar. Anak-anak susun dengan kosakata yang sudah diketahui anak-anak. Anak-anak bisa lihat ini gambar 1, nanti bisa diceritakan ya. Gambar 2, perhatikan juga apa yang dilakukan. Nah, ini adalah gambar 3, nanti anak-anak bisa menceritakan juga ya, apa yang ada di dalam gambar itu dan apa yang dilakukan. Nah, ini anak-anak gambar yang keempat, nanti tinggal perhatikan dan latihan, anak-anak ceritakan, bisa ditulis, bisa secara lisan untuk latihan di rumah. Coba anak-anak, kali ini Bu Ika mau membacakan cerita tentang semut dan burung merpati ya. Nanti anak-anak tugasnya menemukan unsur-unsur cerita ya.
dalam cerita Semut dan Burung Merpati. Lihat penulisan judulnya. Diawali huruf besar, terus dan kata penghubung ditulis huruf kecil ya. Coba. Semut dan Burung Merpati. Pada suatu hari, seekor semut tengah kehausan. Ia berjalan santai di dalam hutan hingga akhirnya tiba di tepi sungai. Semut pun menjulurkan badannya yang mungil ke arah air untuk minum. Tapi malang tak sengaja dia malah tercebur. Semut lalu hanyut terbawa arus. Dengan panik, semut berteriak, "Tolong, tolong, tolong aku!" Tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Semut mencoba berteriak lebih kencang, namun tetap saja tidak ada yang datang menolongnya. Ketika semut kecil itu hampir tenggelam, seekor merpati yang bertengger di ranting pohon melihatnya. Merpati segera menarik sehelai daun lantas menjatuhkannya ke sungai, tepat di dekat semut. Dengan sisa-sisa tenaganya, semut naik ke atas daun sehingga dia bisa mengapung dengan selamat ke tepi sungai. Dia kelelahan, tapi sangat senang dan bersyukur karena merpati telah menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, seorang pemburu burung datang ke hutan. Ia melihat merpati bertengger di pohon. Tanpa disadari oleh merpati, pemburu itu bersiap menembaknya. Namun beruntung, semut ada di sekitar situ dan melihat apa yang terjadi. Dia pun berlari sekuat tenaga menghampiri si pemburu dan menggigit tangannya kuat-kuat. Pemburu burung itu berteriak kesakitan. Tak hanya senapannya lepas dari tangan, suaranya membuat merpati tahu ada bahaya tengah mengancamnya. Merpati pun segera terbang menjauh. Berkat semut, ia selamat. Merpati dan semut kemudian menjadi sahabat. Nah, dari cerita ini, anak-anak nanti tinggal mencari unsur-unsur cerita ya. Tokoh, sifat tokoh, amanat atau pesan, latarnya, sama alur. Dibuat peta pikiran ya. Masih ingat ya tadi ya, judulnya diletakkan di tengah. Nah, nanti tinggal kreasi anak-anak sendiri. Demikian materi tematik kali ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.